siang. Kenalkan kami dari kelas 10C, kelompok 2. Saya Rana Penacang. Saya Jamelin. Saya Lerson. Saya Hira Palmurti. Saya Joshua. Dan saya Marcel Dinian. Pernah nggak sih kalian kepikiran siapa saja tokoh inspirasi dalam agama Buddha? Apa saja peran-peran dari tokoh inspiratif tersebut? Emang kenapa sih bisa ada tokoh-tokoh ini? Yuk, karena pada belum tahu, kita mulai aja. Keberagaman agama Buddha saat ini tidak lepas dari keberagaman budaya yang dianut oleh pemeluknya sendiri, tercermin dalam berbagai aliran agama Buddha yang ada hingga saat ini. Selain itu, keberagaman agama Buddha juga sudah semakin kompleks dan beragam sehingga dapat memunculkan konflik. Sebagai umat Buddha, kita tentu tidak ingin melihat permasalahan ini merusak persatuan umat Buddha yang telah terjalin dengan baik. Untuk menjaga dan mempertahankan keberagaman agama di Indonesia, perlu melibatkan peran aktif dari para pemuka agama dan tokoh yang mengembangkan serta menyebarkan agama Buddha di Indonesia. Dengan demikian, dengan kerjasama antara pemeluk agama Buddha, tokoh agama Buddha, dan masyarakat luas, kita dapat menjaga harmoni dan keberagaman dalam agama Buddha dan dapat mencegah potensi konflik dan perpecahan. Pada hari ini kami akan membahas mengenai dua tokoh, yaitu yang pertama Bapak Cornelis Wawor dan yang kedua adalah Bapak Mastafira Vajragiri. Jadi, Cornelis Wawor merupakan seorang tokoh yang dikenal dalam kalangan agama Buddha di Indonesia. Beliau lahir di Tomohon, Sulawesi Utara pada 5 Desember 1948 dan memiliki latar belakang keluarga non-Buddhis. Pada usia 20 tahun, ia memeluk agama Buddha dan mendapat izin dari orang tuanya tanpa kesulitan. Ini disebabkan oleh ketertarikan Cornelis Wawor pada ajaran-ajaran logis dalam agama Buddha, seperti hukum, karmanya. Pada usia 24 tahun, Cornelius Wawor menjadi biku Agabalo di Thailand. Lalu ia pulang ke Indonesia dan terlibat dalam pembangunan Sangha Theravada Indonesia pada tahun 1976. Lalu pada tahun 1980, ia melanjutkan studinya ke Amerika Serikat yang mengharuskan ia untuk membuka jubahnya dan menjadi seorang awam. Dalam pengabdiannya, Cornelis Wawor juga dikenal sebagai penulis buku agama Buddha dan penceramah Dharma. Beliau mendapatkan penghargaan Adisesana Visarada karena atas kontribusinya dalam menyebarkan dan memahami Dharma. Lalu beliau meninggal pada 1 Maret 2018, namun dedikasinya terhadap ajaran Buddha, mengembangkannya dan menyebarkannya tetap diingat oleh banyak orang. Lalu selanjutnya kami akan membahas tokoh kedua, yaitu Mastafira Vajragiri, atau dikenal sebagai Bante Obat atau Romo Teja, adalah seorang biku yang aktif dalam berbagai pelayanan. Ia dikenal dengan ajaran hidup sederhana dan berbakti kepada orang tua, serta memberikan pelayanan kemanusiaan dengan membagikan obat kepada masyarakat yang kurang mampu. Beliau lahir pada 28 Oktober 1931 di Ogan, Komering, Ulu Timur, Sumatera Selatan dan tumbuh dalam keluarga miskin. Sebagai seorang anak yang mandiri, Mastafira Vajragiri sering membantu menanggung biaya keluarganya dengan berjualan ikan, nasi uduk, ketan, dan sebagainya sebelum ia berangkat ke sekolah. Setelah Indonesia merdeka, ia sempat berjualan kain di Kuri, Lampung, namun usahanya gagal. Pada tahun 1959, ia memutuskan untuk pergi ke Palembang dan berdagang kopi. Pada tahun 1957, tanggal 17 Mei, ia sudah menikah dan mempunyai anak, namun dia tetap aktif di kelenteng Sabgot. Meskipun awalnya ia tidak diizinkan oleh orang tuanya, Mastafira Vajragiri tetap memutuskan untuk merantau ke Tulung Boyut, Lampung, dan dengan tekad yang kuat, ia membeli tanah agar kehidupan keluarganya bisa menjadi lebih baik. Perjalanan spiritualnya dimulai ketika ia bertemu dengan Sukong atau Mahabiksu asli di negara kita yang mengubah hidupnya setelah mengadopsi ajaran agama Buddha. Mastafira Vajragiri aktif dalam pengembangan diri dan pelayanan umat Buddha dan masyarakat. Ia ditahbiskan sebagai biku di tahun 1987 dan hidup dengan penuh pengabdian. Ia dikenal dengan julukan Bante Obat karena berperan aktif dalam bidang kesehatan, sosial kemasyarakatan, memberikan beasiswa, dan memberikan teladan hidup serta kata-kata bijak. Meskipun mengidap penyakit, namun cinta kasihnya terhadap umat Buddha tidak pernah luntur. Beliau meninggal pada 15 Januari 2012, meninggalkan warisan pengabdiannya dan inspirasi bagi banyak orang. Keberagaman agama Buddha di Indonesia mencerminkan keberagaman budaya yang dianut oleh para pemeluknya, yang dimana hal ini dapat memunculkan permasalahan. Untuk menjaga keharmonisan keberagaman ini, maka para pemuka agama dan para tokoh harus berperan aktif. Dua tokoh yang menjadi sorotan hari ini adalah satu, Bapak Cornelis Wawor yang awalnya menjadi biku dan kemudian menjadi Direktorat Urusan Agama Buddha. Dan yang kedua, Mastafira Vajragiri, seorang biksu yang aktif dalam memberikan pandangan sosial dan pengobatan kepada masyarakat. Kedua tokoh ini memiliki peran penting dalam pengembangan agama Buddha di Indonesia dan mempertahankan harmoni dalam keberagaman agama Buddha di Indonesia. Dedikasi dan pengabdiannya diingat dan dihormati oleh banyak orang. Maka sekian itu saja dari kami. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam tutur kata. Salam budaya, selamat siang.